Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Saya harap anak-anak saya semua dalam kondisi sehat ya. Nah, ketemu lagi nih sama Ustazah. Kali ini kita akan membahas pembelajaran selanjutnya, yaitu di pembelajaran yang ke-6, subtema 1, tentunya di tema 2. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Ustazah dari rumah ya. Ustazah akan pandu dari sini ya. Nah, duduk yang rapi, kita akan berdoa seperti biasa ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum Ustazah menjelaskan pembelajaran kita pada pagi ini, Ustazah akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pagi ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pagi ini ialah siswa dapat menunjukkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara memelihara kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan. Anak-anak, ada jenis banyak olahraga. Nah, ada yang anak-anak sudah tahu dan ada juga anak-anak yang belum tahu ya. Nah, lalu macam-macam olahraga itu ada apa aja sih? Ada yang namanya olahraga karate, ada yang lari gawang, ada olahraga tenis meja, ada juga tolak peluru, dan ada juga lompat jauh ya. Itu jenis-jenis olahraga. Nah, sebenarnya masih banyak yang lainnya lagi. Nah, Ustazah hanya menyebutkan beberapa saja ya. Nah, kalian sudah tahu belum jenis-jenis olahraga karate itu seperti apa, lari gawang itu seperti apa, tenis meja itu seperti apa, nah, dan lain-lain. Sudah tahu belum? Nah, jika belum tahu, Ustazah akan memberitahukannya ya. Nah, coba anak-anak kalian amati gambar di sebelah Ustazah. Nah, coba perhatikan kira-kira itu sedang melakukan olahraga apa ya? Atau jenis olahraga apa namanya? Benar sekali, itu adalah jenis olahraga karate ya. Kemudian kalian coba gambar yang ada di sebelah Ustazah. Ada gambar apa itu? Nah, itu jenis olahraga apa kira-kira jika seperti itu? Benar sekali ya, itu adalah lari jauh ya, atau lompat jauh ya. Nah, seperti itu contoh jenis olahraga lari jauh atau lompat jauhnya ya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang saya sajikan lagi, amati. Kira-kira itu jenis olahraga apa ya? Nah, itu adalah jenis olahraga tolak peluru. Nah, jenis olahraga tolak peluru seperti itu ya. Kemudian ini ada jenis olahraga apa lagi yang seperti ini? Iya, itu adalah lompat gawang. Lompat gawang itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, coba kalian perhatikan. Kira-kira jenis olahraga apa ya ini?
amati. Ayo, olahraga apa itu? Iya, di situ adalah olahraga tenis meja. Nah, banyak kan macam-macam olahraga ya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis olahraga yang lainnya seperti sepak bola dan lain-lain ya. Saja hanya menyebutkan beberapanya saja ya. Anak-anak, nah tadi kita sudah mengenal jenis-jenis olahraga. Coba kalau ada gambar seperti ini olahraga apa namanya? Benar sekali, itu adalah olahraga sepak bola ya. Coba kalian dengarkan baik-baik ya. Saya akan sedikit bercerita ya. Nah, ini Edo dan kawan-kawan sudah melakukan olahraga sepak bola ya. Judulnya sepak bola. Edo suka olahraga sepak bola. Nah, satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Nah, dalam satu tim itu ada 11 pemain. Kemudian mereka saling bekerja sama ya. Ada 2 tim dalam pertandingan. Nah, setiap pemain membela timnya masing-masing ya. Dalam satu itu ada 2 tim ya, tapi setiap tim itu harus membela timnya masing-masing. Dalam permainan tim lain itu menjadi lawan ya, menjadi lawan. Kemudian tetapi setelah kalian selesai bermain harus kembali berteman seperti biasa. Nah, dalam permainan aja kalian menjadi lawan jika kalian beda tim ya. Nah, yang menang tidak boleh sombong ya, dan yang kalah tidak perlu sedih ya, karena setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah ya, kita tidak boleh sombong ataupun bersedih jika kalah. Oke, paham nak? Nah, permainan sepak bola telah selesai. Namun tim sepak bola Edo kalah. Mereka pulang dengan kekalahan. Tetapi apa sih yang seharusnya mereka lakukan? Benar sekali ya, mereka tidak boleh bersedih karena kekalahan. Dan yang kedua, mereka juga tidak boleh marah-marah ya. Jika di rumah, berceritalah kepada orang tua di rumah, cerita bagaimana tadi permainan sepak bolanya. Nah, kenapa bisa kalah, kalian jelaskan. Nah, kalian gak usah lagi marah-marah, apalagi sampai kekalahan itu dibawa marah-marah ke rumah, itu tidak boleh ya. Contohnya kalian kalah dalam permainan sepak bola atau permainan yang lainnya. Nah, tiba kalian di rumah, kalian banting piring, kalian banting gelas. Nah, itu tidak boleh ya. Kalian harus sportif ya. Kalau bermain itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Jika kalah berarti kalian belum beruntung. Nah, tidak boleh marah-marah dan jangan sampai dibawa kemarahan itu juga di rumah ya. Kalau kalah itu nggak boleh marah dan nggak boleh sedih ya. Setiap permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang ya. Nah, ingat ya, tidak boleh berantem juga sama tim yang menang, karena kalian itu menjadi lawan itu saat kalian sudah melakukan permainan. Tetapi ketika kalian selesai bermain atau selesai berolahraga, kalian tetap harus menjalin hubungan pertemanan ya. Nggak boleh malah kalian kalah, ada yang menang malah kalian menjadi musuh, kalian musuhin yang menang. Itu tidak boleh ya. Harus berteman kembali selesai melakukan kegiatan olahraga. Oke? Paham nak? Paham dong, anak-anak saja itu anak-anak yang cerdas, pasti paham. Anak-anak, coba sekarang kita akan mulai belajar berhitung. Kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah saja. Di situ ada gambar kok. Nah, ada 4 kok ditambah 2 kok. Berapa sih hasilnya? Kita hitung sama-sama ya. Ini 4 kok dan ini 2 kok. Anggap aja ini adalah kok ya. Kita hitung. Ada 4 kok ditambah 2. Nah, berarti 4 tambah 2 hasilnya adalah, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa hasilnya nak? Hasilnya adalah 6 kok ya. Itu penjumlahan biasa atau penjumlahan ke samping. Kemudian kita akan
buat contoh soal cerita, penjumlahan dalam soal cerita. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Dayu membawa 3 kop untuk bermain bulu tangkis dan Lani membawa 4 kop. Nah, berapakah jumlah kop yang dibawa Dayu dan Lani? Kira-kira ada berapa ya? Jika digabungin kop si Dayu sama si Lani. Kita hitung dulu caranya bagaimana. 3 kop dan 4 kop sama dengan berarti 3 ditambah 4. Ini anggap aja ini punya Dayu dan ini kopnya Lani ya. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan ada berapa? Sama dengan berapa ini? Kita hitung sama-sama cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti jumlah kop Dayu dan Lani ialah 7. Nah, jumlah keseluruhan kop yang dibawa Dayu dan Lani itu 7 ya. Paham kan anak-anak? Paham ya? Semoga anak-anak saya paham semua ya. Demikian ya anak-anak pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, Ustazah mohon maaf apabila ada tutur kata Ustazah yang kurang berkenan di hati Anda semua ya. Dan kita akhiri pembelajaran kita pagi ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama ya. Ikutin saja dari rumah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, Ustazah cukupkan sampai di sini dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.